7. Ada scanning, ada skimming, ada active reading style, ada detail reading, ada speed reading, ada structure proposition evaluation, ada SQ3R. Ini teori dulu nih ya, sedikit aja. Jadi biar nanti kalian bisa paham beda-bedanya. Tapi yang akan saya tekankan di scanning dan skimming. Karena yang sering dipakai itu ya 2 teknik ini, sama yang paling bawah. The humans will not need to travel as often because there were plants available for their food supply. The hunter-gatherer societies began to learn about the crops which grow at the different times and places each year. Oke. Place itu kurang es ujungnya, Del. Sesi hari ini kita akan membahas tentang reading comprehension. As I mentioned, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kita akan review dulu ya, kawan-kawan, adik-adik semua. Review tentang materi yang sudah kita jalani 2 pertemuan di awal. Review session nih akan yang kita pelajari yaitu review dulu, sesi 1, sesi 2. Mungkin Silvi nggak ikut sesi 2 ya, tapi nggak apa-apa, nanti nimbrung. Kemudian, nah nanti yang menarik nanti kalian harus di materi reading ini bukan hanya membaca dan memahami, tapi juga harus bisa membaca secara nyaring. Jadi sekaligus nanti saya akan lihat ini gimana nih progres bacanya, apakah sudah baik atau masih kurang dan lain sebagainya. Oke, wah ini berkurang nih. Mungkin masalah jaringan ya Bang. Silvi, are you there? Masih kedengaran suaranya? Masih, Mister. Oke, good. Nggak apa-apa, kita lanjut ya sambil nunggu yang lain masuk. Kemudian yang ketiga ada reading comprehensions. Nah ini yang memang agak sedikit berat ya. Yang tadi saya bilang bahwa untuk para mahasiswa, untuk para pembelajar bahasa Inggris itu untuk yang sesi yang ketiga ini, yang reading comprehension itu mau tidak mau harus lebih ekstra untuk belajar di luar English short course ini. Jadi artinya apa? Harus lebih banyak latihan-latihan membaca gitu ya, membaca teks. Yang penting itu yaitu bukan bisa bacanya apa enggak, tapi yang penting the most important thing is that you understand, you comprehend very well the content of the text you read. Jadi bisa memahami isi dari teks itu ya secara keseluruhan seperti itu. Baik, mungkin karena baru ada Silvi ya di sini, jadi saya akan coba review dulu sesi 1. Waktu itu mungkin Silvi ikut ya. Silvi ikut nih sesi 1. Sekarang nanti Silvi silakan dijawab ini bahasa Inggrisnya apa ya kan. Kemudian ada lagi muncul gambar-gambar yang selanjutnya. Kalau nggak tahu, if you don't know the English, you just say pass gitu ya. Jadi maksudnya artinya lewat gitu, artinya memang nggak tahu. Oke, start from this. Silvi, kamu tahu ini gambar apa? Do you know what picture is this? Oke, ini ada Dewi masuk lagi. Silvi, do you know the picture? Ini gambar apa? Ini gambar kapak. Oke, kalau kapak, what is kapak in English? Atau Dewi mungkin? Masih ingat yang sesi 1, Dewi? I'm sorry, I'm forget. You forget? Oke, this is X. Oke. Kemudian tahu ini? Alat untuk membajak, Silvi atau Dewi? Traktor ya, Mister. Oh, bukan traktor. Traktor nanti beda lagi. Ya, kultivator. Good. Wis, ini Bang Edi juga ternyata ini ya. Wih, jago bahasa Inggris. Oke, kemudian ini ada nih. Kemarin nih gambar yang kemarin ya, bukan kemarin ya, saya ulang lagi. Ini baru traktor tadi kata Silvi, tapi bacanya tractor ya, bukan traktor. Kemudian ini tempat lahan pertanian disebut, ada yang tahu?
farming field. Oke. Ini ada lagi. Ada yang tahu nih? Dewi atau Sylvie? Gloves. Gloves boleh. Garden gloves, good. How about this? Greenhouse. Greenhouse, okay. How about this? Wheelbarrow. Wheelbarrow, good. How about this? Ini yang kemarin yang pada nggak tahu. Kapak. Apa nih? Oke, machete. Oke, diingat ya. Oke, kemudian ada lagi yang sesi 1 masih ini. Kemarin yang alur itu yang saya bilang. Ada yang tahu? You don't know? Oke, furrow. Ingat ya, itu yang kayak antara sekat antara yang baris lajur dari tempat itu tuh, yang ini ya. Nah, dalam bahasa pertanian saya kurang paham nih apa namanya ya. Nah, mungkin nanti ada yang tahu silakan. Kemudian ini orang-orangan sawah. Anyone knows? Nggak ada? Atau lupa? Sylvie kemarin waktu itu ada ya, bilang apa? People rice field kalau nggak salah ya. Jadi ini yang scarecrow ya, diingat. Oke, don't forget. Kemudian ini ada yang tahu nih? Sylvie or Dewi? Nggak ada yang tahu? Oke, spade. Kemudian ini ya, ini yang kemarin waktu itu saya bilang ini agak kecil ya. Jadi memang skopnya tidak seukuran yang seperti biasanya. Nah, ini ukurannya a little bit small gitu ya, agak kecil. Dan ini yang disebut trowel gitu ya. Jadi ini untuk skop cukup bisa 1 tangan. Kalau yang shovel biasanya 2 tangan. Oke, kemudian ada lagi yang ini kemarin masih ingat ya, bow. Kemudian ini pail atau bucket. Ini watering can. Ini fertilizer yang kemarin saya bilang pupuk, ini beda, nanti ada yang pupuk kimia, ada yang pupuk kompos. Nah, kalau kompos itu manure. Minimal kosakata untuk agriculture ini setidaknya harus betul-betul diingat kemudian karena kalian akan sering menjumpai ini di lapangan. Oke, kemudian kemarin juga ada yang ini irrigation, sprinkle, intercrop gitu ya. Yang kemarin ini sesi 2 ya, ini maaf, ini sesi 2 kayaknya. Kemudian sini ada growing seed, kemudian ada tillage. Ya, tillage itu tanah yang sudah diolah atau sudah dibajak. Kemudian ada hay dan terakhir ada grain. Kalau intercrop ini bahasa Indonesianya tumpang sari ya. Tumpang sari ini yang intercrop. Nah, ini yang kemarin kita sudah pelajari juga. Mungkin kalian masih ingat. So I just want to highlight this. Ya. Jadi nanti setidaknya nama-nama vegetables, nama-nama sayuran diingat dan di apa ya? Kalau ketemu dengan apa sayur-sayuran itu, nah itu diingat-ingat. Wah, ini kemarin saya belajar bayam, bahasa Inggrisnya spinach. Oh, ini belajar saya kemarin apa namanya daun bawang, bahasa Inggrisnya leek ini ya. Oke, jadi nanti ketika nanti di dapur masak ingat-ingat kemarin belajar apa itu ya disebutin dalam bahasa Inggris sehingga you know what does the name of the vegetable in English. Oke. Nah, kemudian ini juga kemarin nama sayuran ini ya. Yang kemarin kalau nggak salah Batara bilangnya jantung ini apa? Banana heart gitu ya katanya. Tapi bukan banana heart nih, beda ya. Kalau yang ini kangkung, water spinach atau bisa juga morning glory, basil ini daun kemangi, dan yang terakhir banana bud atau banana blossom itu jantung pisang. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya itu berbeda-beda. Ya. Jadi water spinach ini ya mungkin bayam ya, bayam air gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya gitu, cuma kita bilangnya kangkung. So in English itu banyak kosakata yang mungkin kalian harus apa namanya ketahui, tapi yang paling minimal adalah benda yang sering kalian lihat sehari-hari that you have to master minimally. Yang paling minimal adalah benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ini kemarin nama-nama buah, cashew, kemudian starfruit, mangosteen kemarin ya, soursop, passion fruit. Ini passion fruit. Masih ingat nih, Dewi? Passion fruit kemarin buah apa? Buah number 1. Number 1 apa tuh? Lupa namanya. Markisa. Nah, Tapi itu. tahu buahnya. Oh ya.
Iya, margarisa ya. Oke, good. Kemudian guava. Kemudian ada lagi sapodila. Apa? Ingat nggak, Dew? Sapodila itu buah apa, Dew? Sawo. Oke, good. Kemudian ada snake fruit, buah salak ya. Dan terakhir ada water apple, itu buah jambu air ya. Nah, ini. Jadi memang kemarin kita banyak belajar yang materi ini ya, buah dan sayur. Nah, angka kemarin ya. Nah, ini kemarin kita banyak belajar angka, baca angka kan, kemudian main angka dan macam-macam nih ya. Jadi di pekan ini kita tidak akan bahas itu karena kita akan fokus ke reading saja. Nah, ini kemarin matematik symbols ya. Yang kemarin kita cuma pelajari 4 saja kan. Nah, itu aja udah lumayan ya. Ada yang multiply, ada divided by, ada plus, ada minus, ada equal to, ada 5. Minimal sekali. Belum yang lain-lain. Oke, itu yang kemarin sudah lewat. Kita akan masuk ke sesi hari ini yaitu reading comprehension. Ini akan kita pelajari adalah reading teknik itu ada berapa macam. Ya, nanti kalian mau pakai yang mana silakan. Ada yang habis ini kita akan latihan reading, cara membaca. Kemudian yang terakhir kita akan latihan langsung ya, latihan langsung reading ya, praktek dari teknik itu ya seperti apa. Oke, ini reading teknik ada 7, ada scanning, ada skimming, ada active reading style, ada detail reading, ada speed reading, ada structure proposition evaluation, ada SQ3R. Ini teori dulu nih ya, sedikit aja. Jadi biar nanti kalian bisa paham beda-bedanya. Tapi yang akan saya tekankan di scanning dan skimming. Karena yang sering dipakai itu ya 2 teknik ini. Sama yang paling bawah nih, SQ3R. Nah, kalau kalian baca buku, misalkan, baca buku yang sangat tebal, itu kan biasanya males ya. Nah, supaya nanti bisa dapat intinya secara inti saja itu, secara core dari buku itu, ada caranya gitu. Caranya yang pertama dia bisa menggunakan SQ3R. Survey, question, read, recite, and review. Sebetulnya SQ3R ini kalau kita mau belajar meresum, merangkum sebuah buku yang sangat tebal, biasanya pakai teknik SQ3R. Caranya sangat sederhana. Kalian cukup baca daftar isi, baca bab dan subbabnya, kemudian kalian nanti di situ bisa membuat beberapa pertanyaan. Misalkan contoh ya, hortikultura bab 1-nya gitu. Kemudian subbabnya hortikultura, pengertian hortikultura gitu kan, misalkan subbabnya. Nah, kalian bikin pertanyaan, apa itu hortikultura? Nah, kemudian kalian carilah jawabannya di teks itu di halaman berapa. Intinya secara inti saja itu bisa kita dapat dengan cepat. Oh, ternyata bab 1, subbab 1 yaitu pengertian hortikultura itu pengertiannya seperti ini. Jadi tidak perlu membaca secara keseluruhan, tapi menggunakan teknik SQ3R kita bisa mendapatkan inti yang ingin disampaikan oleh penulis dari sebuah buku. Oke, kemudian ada yang scanning dan skimming. Saya akan pakai slide ini ya. Kalau kalian nanti lihat nih, saya ganti dulu share screen-nya. Nah, kalian lihat di sini ada yang ini ya. Teknik skimming and scanning ini sebetulnya sering dipakai dan saya juga sering pakai ketika membaca. Nanti kalian bisa coba ini ya. Kita akan latihan sedikit 2 teknik ini minimal. Skimming itu biasanya kita hanya untuk mendapatkan ide-ide saja. Nah, kalau susah nih saya kasih yang lebih gampang ya penjelasannya. Kita akan dilihat di sini ada ini. Oke, yang ini aja ya biar lebih gampang. Saya sudah siapkan. Nah, ini scanning. Silakan dicek kalau kalian baca di sini ya. Scanning ini dia bilang apa? For highlighting the importance points of books, ya kan? The readers can skim through the summary of the preface, halaman awal, or the beginning and end of chapters of that book. Nah, ini mirip SQ3R tadi. Cuma kalau yang teknik scanning ini dia lebih singkat lagi gitu ya. Nah, seandainya nanti kalau tugas dari dosen kemudian suruh baca merangkum buku atau ya disuruh atau teks lah ya, kalau kalian ketemu soal-soal TOEFL misalkan, cara membacanya bisa menggunakan scanning. Ya, bisa menggunakan scanning. Nah, kemudian
Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi ada teknik yang di sini disebut teknik skimming. Nah, skimming ini berbeda dengan scanning. Jadi dua teknik. Oke, maaf tadi ke ini ya, hilang ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, yang kedua itu teknik skimming tadi ya. Nah, untuk teknik skimming ini, nah kalau kita lihat di sini ya, skimming itu kalau kita perhatikan di sini pengertiannya intinya apa? Teknik ini digunakan to getting the gist of the whole text lead. Generally, we use this technique at the time of reading newspaper or magazine. Kita bisa baca menggunakan teknik skimming ini hanya untuk mendapatkan poin-poin utama. Ya, misalkan kalau kalian ingin baca koran ya kan atau majalah, kalian kan biasanya nggak baca seluruhnya nih, cari aja poin yang menurut kalian ingin kalian baca. Nah, itu bisa digunakan teknik skimming. Dalam aplikasi mengerjakan soal bahasa Inggris ya, kalau kalian diberikan sebuah teks yang sangat panjang, saya coba pengen tanya, kalau dikasih teks yang sangat panjang, kalian menggunakan teknik yang mana? Skimming atau scanning? Coba nih, ada Dewi, ada Silvi. Kira-kira yang paling pas itu yang mana? Teknik yang dipakai, scanning atau skimming? I choose scanning. Scanning. Oke, kalau Dewi scanning ya. Kalau Silvi apa? Scanning atau skimming yang dipakai tekniknya? Halo, Silvi? Bisa dengar? Atau lagi ada gangguan jangan-jangan? Oke, nggak jawab nih ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau Dewi tadi pakai teknik scanning ya, Dew? Ya, Oke. Scanning, kalau kamu dikasih sebuah teks yang panjang, nih saya kasih contoh. Kita sekalian langsung ya, saya kasih contoh aja nih. Teksnya mana nih? Oke, sebentar. Oke, ini ada teks. Ini Dew, contohnya nih Dew ya. Saya kasih teks kamu seperti ini. Nah, ini teksnya. Bentar, saya perlu besar. Oke. Ini teksnya nih. Oke, Dewi bisa kelihatan teksnya? terlihat. Oke. Nah, seandainya ya, saya kasih teks yang segini panjang. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pertanyaan nih. Ada 1, 2. Nah, ini nanti kalian latihan ya. Saya kasih kalian 6 soal nih. 6 soal, nggak banyak. Nanti kalian silakan menggunakan teknik yang menurut kalian cocok. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau scanning, aplikasi dalam pengerjaan soalnya gimana deh kira-kira menurut kamu? Baca soal, menurut kamu nih ya, menurut kamu nih, kamu lebih senang kalau ketemu teks panjang seperti ini, baca soal, baca teksnya dulu nih seluruhnya kamu baca teksnya, kemudian kamu baru baca pertanyaan, atau sebaliknya, kamu baca pertanyaan, kemudian kamu baca teks, nyari jawabannya di teks. Kira-kira yang kamu pakai yang mana deh? Yang kedua, saya baca soal dulu, jadi saya tahu mana yang harus saya cari intinya, baru saya baca teks. Oke. Jadi saya hanya mencari apa yang saya butuhkan. Kalau kayak gitu, itu bukan scanning. Kalau itu nama tekniknya yang skimming. Oke. Oh, Jadi skimming itu ya tadi kayak kamu baca koran sama majalah kan contohnya. Jadi you read what you need gitu. Jadi yang kamu baca apa yang kamu butuhkan aja. Misalkan ada pertanyaan itu di paragraf 3 gitu misalkan. Kamu baca soal apa ide pokok paragraf 3 misalkan. Jadi yang kamu baca cukup paragraf 3 kan. Paragraf 1, 2 dan 4 itu kan tidak kamu baca. Artinya yang kamu pakai adalah teknik skimming. Nah, ini yang memang banyak dipakai oleh sebagian besar orang ya atau peserta tes gitu. Cuma kalau dia menggunakan teknik scanning yang tadi disebut sama Dewi, ini bisa juga. Cuma wasting time, banyak waktu yang terbuang. Teknik scanning ini bagus kalau seseorang tersebut sudah memiliki skill membaca yang sangat baik. Dia baca sekali gitu ya, dari awal, kemudian dia baca sampai habis, sampai selesai nih.
Sampai sini. Nah, kemudian dia bisa mendapatkan poin-poin yang dia ingin sampaikan. Itu scanningnya bagus tekniknya itu. Sehingga ketika dia mengerjakan nomor 1 sampai 6, dia tidak perlu lagi balik melihat ke teks yang sudah dia baca. Itu scanning. Jadi dia merangkum, ya, kemudian dia sampaikan poin-poinnya apa dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang membedakan antara scanning dan skimming. Jadi kebanyakan orang kita dia menggunakan teknik skimming. Ya, kalau anak-anak biasa atau peserta tes kayak mau TOEFL mau apa, saya juga sering menggunakan teknik skimming. Tapi kalau dalam TOEFL ya, setelah saya mengerjakan reading 50 soal, ya 60 soal misalkan, 60 soal 50 soal reading, setelah saya mengerjakan soal, saya pertama pakai teknik skimming, kemudian ada beberapa yang masih bolong, jawabannya belum terjawab, saya baca lagi. Pastinya teknik skimming ya, Dewa. Jadi memang boleh kamu pakai. Nah, nanti kamu coba terapkan 2 teknik itu dalam sebuah teks. Itu yang lebih nyaman, yang lebih berguna buat kamu tuh teknik yang mana. Oke, Dew, sekarang saya ingin coba kamu baca nih teksnya ini. Ini ada teks, sebentar. Ada teks nih. Nah, kamu baca paragraf 1 aja. Jadi baca dengan suara nyaring ya. Jadi nanti saya ingin dengar teknik bacanya, kemudian nanti untuk latihannya nanti di rumah aja boleh, nanti saya kirim linknya ya. Oke, silakan Deo, dibaca paragraf 1, first paragraph, please. Okay. In the beginning of human history, and for many years that followed, humans were hunter-gatherers, which means they hunted animals for survival and gathered food from existing plants. Oke, sampai situ dulu. Wait. Oke. Sekarang saya tanya, itu kalimat yang sudah kamu baca, itu ada satu kalimat yang sangat panjang sekali. Ya, pertanyaannya adalah, yang sudah kamu baca tadi paham apa enggak? Little bit. Oke, ada sedikit yang paham ya. Artinya, oke, sudah mulai ada penguasaan teknik scanning ya, scanning. Jadi kamu bisa, oh kayaknya paham sedikit lah nih, walaupun bacanya agak pelan, tapi lumayan bisa paham gitu ya teksnya. Oke, coba lanjut lagi, Dewi. People live in a nomadic lifestyle. Silakan. People live a nomadic lifestyle, moving from place to place throughout the year, following the food supply during the changing seasons. Lanjut. However, as the ice age and glacier covering part of the earth began to melt and retreat, plant life patterns and the areas where growth of land changed as well. Oke, stop dulu. Jadi kalau ada kata the, ya the yang seperti ini the nih, ketika bunyi awal, ya bukan huruf awal ya, tapi ketika bunyi awal setelah kata the itu huruf hidup a i o e o, maka bunyi the itu bacanya bukan the lagi, ya, tapi dia berubah menjadi di. Jadi misalkan contoh yang di sini ada the ice age. Nah, ini bunyi awal huruf ini ice, a, maka huruf hidup. Maka the ini kita nggak bisa lagi baca the, tapi bacanya the ice. Nah, sama dengan ini areas, itu a, maka the ini berubah bunyi menjadi the areas. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satunya. Bacanya sudah cukup baik, cuma memang speednya agak sedikit lambat. Nah, nanti soal tingkatkan lagi ya, Dewe. Nah, nanti kamu lanjut lagi bacanya nanti. Nah, tapi nanti saya coba ulangi dulu cara membacanya. Ya, jadi saya akan ulangi, kemudian nanti kamu silakan perhatikan, mungkin ada yang berbeda nanti ya. Nah, silakan nanti dicek. Oke, dari awal ya, saya baca. In the beginning of human history, and for many years that followed, humans were hunter-gatherers, which means they hunted animals for survival and gathered food from existing plants. People lived a nomadic lifestyle, moving from place to place throughout the year, following the food supply during the changing seasons. Jadi di sini ada kata throughout. Jadi pengucapannya yang harus benar ya.
Tadi kalau saya dengar throughout gitu ya, atau seperti apa tadi saya lupa. Cuma pengucapannya harus lebih luas, throughout. Ya, THROUGH itu through. Mungkin kalau kita pernah lihat tulisan drive thru, nah through-nya kayak gitulah bacanya, through ya, throughout. Oke, kemudian paragraf 2-nya silakan dilihat lagi nih sampai kata as well ya. However, boleh pakai gaya yang kemarin saya kasih. Boleh pakai however, boleh pakai however. Nah, boleh ya, silakan. However, as the ice age and glaciers covering part of the earth began to melt and retreat, plant life patterns and the areas where growth of plants change as well. Jadi ada penekanan di kata kerja yang mana misalkan di sini kata kerjanya yaitu change, itu ditekan. Misalkan dari kata plant sampai kata plants itu subjek kalimat yang mana kita tidak perlu membuat sebuah naik turun atau istilahnya rising falling tone gitu ya. Kita nggak perlu buat seperti itu. Cukup kalau dia naik ya drastisnya agak naik seperti itu. Kalau dia turun nadanya agak turun. Plant life patterns and the areas with growth of plants change as well. Jadi verbnya ditekan, gitu ya. Nah, coba lanjut lagi, Dewi, sampai akhir paragraf 2 ya, silakan. The humans. Yes, sir. Ya. The humans would not need to travel as often because there were plants available for their food supply. The hunter-gatherer societies began to learn about the crops which grow at the different times and places each year. Oke. Place itu kurang es ujungnya, Teo. Harusnya places. Gitu ya. Place. Ya, esnya Oh, nah, tetap. Ya, jadi jangan takut-takut tuh kalau ada ujung S itu mesti dibaca kalau dia bergandengan dengan huruf mati. Itu kan sebelum huruf S itu kan ada huruf hidup E, maka tetap S gitu dibaca. Ketika misalkan ada huruf mati, E-nya misalkan huruf D misalkan, ya, atau huruf apa gitu misalkan, itu harus pakai desisnya juga dibaca karena S itu tetap. Misalkan contohnya gini nih. Ya, they could now stay in one place for several years. Bukan year, tapi years. Nah, lihat huruf S ini sebelumnya ada huruf R, huruf mati. Dia tetap dibaca years, ya. Sama dengan ini. Kenapa dibaca ES? Karena huruf yang sebelum huruf S itu adalah huruf hidup dan ujungnya E, maka harus dibaca places, gitu ya. Nah, itu. Oke, udah bagus. Lumayan bacanya. Mungkin nanti untuk baca siapa tahu nanti kamu jadi news anchor gitu ya. Pembaca berita ya kan, berbahasa Inggris. Nah, ini kan keren jadinya kalau baca bahasa Inggris, keren ya. Oke. Nah, Silvi hilang lagi nih. Oke, silakan. Dewi sekali lagi deh paragraf 3 sebelum kita masuk latihan ya. Silakan Dewi. Pengen dengar. excuse me, sir. Yes. Saya terganggu warna birunya. Oke, saya hilangin. Oke. Okay. Ya. Thank you. Ya, my pleasure. They could now stay in one place for several years to take advantage of the food sources and cordon of wild crops areas that had the most abundant resources. Most likely, when moving, they would also take herds of livestock, using them for milk, meat, fur, and other resources. The food they stored would often need to last for the next season. Oke, thank you. Pertanyaan saya cuma satu dari paragraf yang tadi dibaca sama Dewi, sama Silvi juga mungkin ya. Silakan dilihat paragraf ini. Apakah ada kosakata yang kalian tidak tahu? Herds, Herds ada lagi? cordon, Oke, sebentar. Kata herds ini mungkin familiar ya akhir-akhir ini ya. Masa nggak pernah dengar? Herd community. Tahu kan? Pernah dengar kan? Nah, ini kayak herds ini gerombolan gitu ya, gerombolan, sekelompok gitu seperti itu. Nah,
atau herds immune gitu kan, atau apalah istilahnya. Nah itu ya. Ada lagi selain herds? Cordon of wild crop areas. Coba dicek nanti di kamus. Ada lagi misalkan stored. Ini penting-penting ya kosakata. Ini kosakata-kata kerja nih. Cordon of wild crop. Ini pasti tahu ya. Wild crop pasti panen. Kemudian stored, kemudian livestock. Ini apa? Hewan ternak. Macam-macam ya. Ini banyak. Advantage tahu? Oh, nggak tahu, Mister. Advantage. Apa tuh? Advantage berlimpah ya. Bukan, abundance. Abundance itu berlimpah. Abundant resources itu sumber daya yang berlimpah. Advantage itu artinya keuntungan atau manfaat seperti itu ya. Nah ini paragrafnya baru 4 loh ya, baru berapa nih? 3 paragraf. Ini ada banyak paragraf sekali. Ini bentuk model TOEFL dan ini tentang history of agriculture. Jadi sejarahnya agriculture. Ya mungkin anak agriculture, agronomi, agroteknologi harus tahu ini, gitu ya. Harus tahu. Mungkin kan sudah pernah belajar dan pernah baca sejarahnya. Saya nggak tahu nih, apakah sudah tahu nih sejarahnya seperti apa. Oke, sekarang thank you ya Dewi sudah baca. Saya pengen dengar yang sekarang Sylvie. Nah, ini ada kata nih 1000. Kemarin kita sudah pernah belajar angka, mungkin Sylvie nggak ikut ya. Tapi nggak apa-apa, ikut aja nih. Nah, kita ada angka 1000, 10.000, kemarin kita belajar ratusan ribu malah ya kemarin. Oke, Sylvie, are you ready? Silakan dibaca yang saya blog. The origin ya. Mister. Ya, please silakan saya dengar. The origin of farming dates to around 10,000 years ago somewhere in the Indus Valley, part of the northwestern region of South Asia. A separate development may have taken place in China along the Yangtze River. Human first domesticate crops and later livestock. Oke, ada yang susah bacanya? Kendala apa? Angka nggak masalah ya? Apa, Mister? Di angka-angka gitu nggak masalah ya? Insya Allah tidak. Oke, good. Oke. Yang di separate development. Oke, ini coba saya baca ya. Nah, nanti silakan dicek apakah ada yang masih kurang tadi ya yang dibacakan oleh Sylvie. The origin, jadi sebetulnya the origin of farming dates around the origin of farming dates around 10,000 years ago somewhere in the Indus Valley, part of the northern west region of South Asia. Kalau kita bilang Asia, kalau di Inggris kan bacanya Asia. A separate development, jadi jangan development, tapi develop. Jadi kayak seolah-olah huruf E yang kedua itu hilang ya. Development may have taken place in China along the Yangtze River. Jangan river, tadi saya dengar river ya. It should be river. Ya, human first domesticated crops and later livestock. Oke. Jadi ini belum kita bahas ke kosakata, tapi baru cara membaca dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian, saya pengen dengar cara bacanya dulu. Kalau udah oke, baru kita masuk ke sana. Oke, welcome. Sini ada Batara baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Tadi ada kendala ya, Batara. Batara, are you there? Bisa dengar suaranya? Yes, Mister. Oke, good. Now, your turn ya. Sekarang silakan baca nih, Batara, paragraf langsung aja nih ya. Paragraf yang ini yang saya blok. During early civilization. Nah, kamu dari situ silakan baca satu paragraf. Oke, start. Okay. During early civilization, around 5000 BC, agricultural science and technology was further developed. The Sumerian civilization of the Middle East and other early civilization knew there was a need for a specialist agricultural workforce for the survival of societies. During this period, irrigation systems were developed. Use a system of watering plants. The focus on agriculture led to the development of the first cities. Oke, thank you. Oke, kalau saya ngeliat tadi bacanya udah bagus, intonasinya udah pas ya. Naik turunnya, kemudian di endingnya pakai falling, kemudian
ada penekanan, ada stressing di beberapa kata kunci dari setiap kalimat. I think that's good, ya sudah bagus. Cuma memang tadi ada beberapa kata yang secara pronunciation masih kurang pas ya tadi. Ini coba saya perbaiki dari kata during early civilizations. Oke, jadi early jangan early tapi ditekan sedikit early. Jadi kalau R-nya hilang juga nggak masalah. Jadi during early civilization around 5000 BC, kalau mau dibaca BC ini kepanjangannya before Christ. Before Christ artinya sebelum Masehi. Gitu ya. Jadi Christ itu Masehi. Jadi SM kalau bahasa Indonesia SM sebelum Masehi. Jadi kalau kalian tahu kepanjangannya dibaca before Christ, tapi kalau nggak tahu ya BC aja boleh. Jadi around 5000 BC, agricultural, jangan agricultural ya, tapi agricultural science and technology was further developed. Itu nadanya falling. The Sumerian civilization of the Middle East and other early civilizations knew. Nah ini tadi bagusnya di sini. Knew, penekanannya sudah pas. Knew there was a need for a specialized agricultural workforce for the survival of societies. Ingat setiap nada ketika baca nadanya di ujung selalu falling. Okay. During this period, irrigation system were developed used as a system for watering plants. The focus, ingat U itu kalau di tengah bisa bacanya U. Jadi kalau ketika kita baca fokus itu pengucapannya harus dirubah sedikit. Jadi the focus on agricultural led, ini lednya verb 2 dari kata lead. Ya, ini verb 2. Dia menjelaskan sejarah runutan, maka kemungkinan konteks tenses yang dipakai dalam kalimat selalu menggunakan past tense. Karena dia menggunakan bentuk past verb 2. Jadi led bacanya bukan lead ya. Jadi the focus on agriculture led to the development of the first cities. Nah, gitu ya. Jadi ini cara baca yang nanti kenapa saya ingin kalian baca dulu? Karena ketika bacanya sudah pas akan terbentuk informasi-informasi yang secara otomatis masuk otak. Ketika kita bacanya sudah enak. Kalau kita bacanya sendiri aja nggak enak, itu nggak bakal masuk otak. Ya, ini baru teknik yang sangat slow. Kalau kalian nanti mau coba teknik yang gimana biar cepat bacanya, kemudian gimana biar ketika kita melihat teks bisa cepat dapat inti-inti dari teks itu harus lebih banyak praktis. Makanya tadi I told you at the beginning, you should practice out of this course. Gitu. Jadi di luar English Short Course ini harus lebih banyak latihan lagi baca-baca untuk teks-teks yang berbahasa Inggris. Oke, thank you ya, sudah saya lihat tadi, udah lumayan. Dan ini akan saya kirim, link ini akan saya kirim. Kemarin yang slide yang kemarin belum saya kirim, nanti saya akan kirim ke Bang Edi ya. Jadi akan sekaligus saya kirim dengan dua slide yang kemarin minggu lalu dan yang hari ini. Jadi nanti ada link-linknya, kalian boleh buka, termasuk link yang ini. Kalian nanti boleh latihan mengerjakan sendiri di rumah 6 soal ini. Ya, 6 soal ini kalian boleh langsung ngerjain sekali coba gitu ya. Karena nanti ketika dia udah selesai di akhir itu langsung muncul kunci jawaban. Jadi kalau udah tahu kunci jawaban mau ngulang lagi kan nggak bisa melatih juga kan kalau udah tahu jawabannya berapa. Jadi yang kalian pakai untuk mengerjakan soal ini nanti di rumah itu kalian bisa pakai 2 teknik. Terserah mau pilih yang mana. Bagi yang baru datang tadi kayak Batara mungkin ini saya sudah jelaskan ada 2 teknik ya. Selainnya nanti kalian bisa baca ada di linknya nanti saya akan kasih. Scanning dan skimming kalian boleh pilih salah satu. Tapi kalau mau misalkan pakai teknik reading yang skimming itu lebih baik. Karena apa? Karena kalau saya lihat skimming itu biar lebih cepat. Karena kalian pemula, it's faster than scanning ya. To get the answer. Kalau untuk dapat jawaban itu yang memang paling cepat ya skimming. Kalau scanning you should analyze the text first. You should make a conclusion from the text first, and after that you should answer. Baru habis itu kita jawab. Itu yang agak lama dan takes time. Jadi kalau untuk jawab pakai yang teknik skimming. Oke, nah itu boleh yang pakai ini. Kalau active reading style sama detail reading itu disarankan ketika kalian membaca sebuah buku yang memang betul-betul atau sebuah artikel yang memang betul-betul kalian pahami isinya. Dan tidak buru-buru gitu. Nah, itu detail reading lebih baik. Speed reading yang kayak tadi. Speed reading itu yang kayak tadi. Jadi yang kayak kita latihan tadi. Jadi bacanya cepat dan bisa langsung nangkut ke sini. Ya, jadi misalkan kalian baca sebuah teks 2 kalimat, 3 kalimat, kalian baca dengan nyaring, kemudian kalian langsung bisa dapat intinya. Oh, teksnya
tells about this gitu misalkan. Itu speed reading tuh. Nah, kalau yang terakhir itu ada structure, proposition, and evaluation. Ini digunakan ketika mau baca sebuah komik, mau baca sebuah novel dan seterusnya. Karena dia ada teknik sendiri ya, beda-beda. Kalau mau baca koran nggak bisa pakai teknik structure, proposition, dan evaluation. Ya, it's getting hard, gitu ya. Nah, nanti kalian nih linknya akan saya kasih ya, link yang tadi silakan nanti kerjakan di luar sesi ini, nanti boleh kapanpun. Yang pasti jangan sampai minggu depan belum ngerjain ya, gitu, karena minggu depan kita akan ada sesi yang lain. Ini belum saya rubah nih ya, jadi nanti ini ada yang useful links-nya. Coba saya ubah dulu, saya lupa nih ubahnya. Nah, nanti yang useful link ini akan ada sumber-sumber bacaan, video dan lain-lain ya, untuk reading comprehension. Nanti kalian bisa buka juga link-link ada di sini, ada yang link YouTube-nya, kemudian ada link YouTube untuk pembelajaran, ada yang jurnal bacaan. Jadi kalau kalian nanti misalkan mau baca nih, kita coba buka. Bentar ya, kita buka dulu. Jadi kalian membaca itu tolong jangan dibatasi hanya sebatas buku saja ya. That's my suggestion. Kalau kalian mau baca yang lebih menantang, bacalah jurnal. Nah, itu. Tapi yang berkaitan dengan bidang kalian, that's fine gitu. Coba saya cek dulu ya. Kita akan buka yang ini. Kita akan lihat. Ini. Belum muncul. Oke. Nah, misalkan ada jurnal seperti ini. Oke. Kalau seandainya nanti kalian apalagi yang semester akhir ya, that's very useful actually. Jadi kalau kalian nanti bikin skripsi gitu kan, bikin tugas akhir atau semacamnya, kan pasti ada baca referensi kan. Nah, referensi itu dari mana ya? Pasti dari luar, yang lebih valid juga ada yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia itu bisa, tapi ada juga jurnal-jurnal yang artikel jurnal yang isinya dalam bahasa Inggris. Itu lebih bagus lagi. Contohnya di sini misalkan Iowa State University, universitas dari Amerika ya. Dia ngebahas tentang apa? Agriculture. Ya, jadi kalau kalian mau dapat informasinya ya harus tahu bahasa Inggrisnya. You should know, you should master, you should comprehend the reading ya. Nah, ini penulis-penulis bagus semua nih mungkin ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini aja udah mulai dengan bahasa Inggris. Ya kan? Jurnal ini ada 27 halaman. Nah, kemudian tentang agriculture, ada fruits, ada nursery, ada grains, ada pigs, ada milk, ada poultry. Ya, ini apa nih? Kalau kita baca di sini ada nggak nih keterangannya? Nah, ini ada nih figur ini. Nih, agriculture includes 300 different commodities with a nearly equal division between crop and livestock products. Jadi ada nih. Dan semua ini berbahasa Inggris. So that's the importance of English ya. Jadi kalian akan nanti merasakan pentingnya dalam bahasa Inggris itu ya. Salah satunya memahami tulisan-tulisan seperti ini. Ya kan? Nah, jadi kalian bisa dapat informasi yang lebih lebih luas, tidak hanya skupnya Indonesia tapi skupnya sudah global gitu ya. Termasuk misalkan dari jurnal-jurnal, kampus-kampus bagus gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya share, kalian bisa nanti explore di sini ya. Nanti insya Allah saya akan kirim secepatnya lewat Bang Edi. Nah, di sini juga ada annual review banyak sekali. Kalian bisa cari jurnal-jurnal mulai dari sekarang. Saran saya, latih membaca jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Karena untuk reading ini nggak kayak pertemuan 1-2, it is not like the first and second session ya. Kita bisa latihan langsung, nginget, hafal gitu ya. Kalau di reading ini lebih banyaknya praktisnya di luar sesi. Sama dengan nanti minggu depan speaking, minggu depan itu tolong ajak teman-temannya, jangan sampai nggak ada, karena akan rugi, karena akan ada surprise ya. Saya akan hadirkan surprise lah buat kalian semua, karena di pertemuan terakhir ya akan ada surprise, tadi sudah disampaikan sama Bang Edi ya. Dan ajak teman-temannya kalau bisa, sebanyak mungkin boleh, karena ini sangat sangat jarang ya saya lakukan gitu ya. Karena saya akan mengundang ya orang-orang lah ya. Nanti kalian silakan nanti lebih banyak interaksi di minggu depan di kelas speaking.
Nah, untuk kelas reading, saya rasa itu dulu, karena memang tidak akan banyak latihan di reading ini. Yang akan nanti banyak latihan itu kalian. Ya, saya hanya menstimulus tekniknya tadi, kemudian cara baca, kemudian untuk latihan soal, enggak sekarang, karena nanti akan kalian kerjakan terpisah dari sesi malam ini. Boleh besok, boleh lusa, tapi yang penting dikerjakan. You should do the task that I have sent to you via link on my PowerPoint slides. Oke? Mungkin itu dulu ya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan saya kembalikan dulu ke Bang Edi, moderator, untuk nanti kalau ada pertanyaan kita fasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bang Edi. Silakan Bang Edi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini Bang Edi mungkin masih ada ini trouble. Atau dari kalian dulu, silakan ada yang bertanya, ada yang mau bertanya terkait reading dulu sambil nunggu Bang Edi. Silakan ditanyakan. Ada nggak di sini yang suka membaca? Antara 3 orang ini. Dewi suka membaca? Ya. Apa nih jenis bacaannya apa? What kinds of reading do you like? I mean like novel, magazine, newspaper atau apa? Genrenya random. Kalau fiksi lebih ke buku-buku agama. Kalau fiksinya lebih ke novel, science fiction, dan sebagainya. Oke, tapi itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, hampir semua bahasa Indonesia. Oke. Have you ever tried to read English books? I mean like a novel in English or the kinds of what you like to read? Tapi bahasa Inggris gitu. Ada nggak? Ya, buku motivasi. Oke. What is the title of the book? Atomic Habits. Oke. Udah hatam bacanya ya? Karena Halo? Oke, suaranya hilang nih, Dewi. terkendala. Ya, oke, lanjut. Belum terlalu paham dengan. Oke, belum terlalu paham dengan isi teksnya, jadi terkendala di situ sehingga stop sementara ya. You should try again. Harus coba lagi, nggak masalah ya kan. Yang penting kamu hatamin dulu bukunya, kemudian yang penting kamu udah coba untuk baca. Karena as you know, negara kita SDM-nya paling rendah untuk tingkat literasi, sangat rendah ya. Jadi harus rajin baca ya. Nggak mesti baca tuh buku ya. Entah baca berita tiap hari, entah ya baca yang what you like gitu. Bahasa Inggris tuh sebenarnya nggak mesti langsung harus kalian baca teks ilmiah, itu enggak. Itu bakal berat banget. Jadi read from the small things that you like. Contoh apa? Koran. Ya apa? Habis itu nanti naik kan, baca artikel koran, baca artikel jurnal, naik lagi itu. Baca buku, ya kan? Baca buku komik, kemudian naik jadi baca novel, ya kan? Terus naik lagi jadi baca buku teks, ya kan? Naik lagi baca ensiklopedia, gitu kan? So there is a step to get the reach, gitu, to reach the peak, gitu ya. Jadi yang penting apa? Yang penting konsisten. Yang penting kalian tetap apa ya, punya semangat ya untuk terus meningkatkan skill membacanya. Bukan hanya membaca tapi skillnya juga tuh ya akan sangat membantu ketika kalian nanti ujian TOEFL. I'm sure it will help you. Serius. 50 soal reading itu nanti akan gampang sekali ketika kalian sudah terbiasa membaca. Oke. Thank you Dewi. How about Batara? Do you like reading? Kamu buku apa yang kamu baca terakhir kali, Batara? Masih ingat? Enggak sih Pak, saya nggak suka ngebaca. Oh ya, you don't like reading. Oke. Tapi kamu pernah suka bacaan satu buku, one book that you like or one book that you have finished to read? Ada nggak? Enggak sih, karena palingan buku pelajaran kan harus, Pak. Cuman saya itu lebih senang itu dibacain, makanya sering nonton YouTube gitu. Kadang-kadang baca subtitlenya aja gitu. Oke, so you prefer to have I mean like virtual learning ya, maksudnya nonton langsung tanpa harus baca ya. Jadi
Kalau baca mungkin lambat Iya. lambat nyampe-nya gitu ya. Kalau Iya, nonton YouTube mungkin harus ada peraganya. oke, I see. Tapi mau nggak mau ya, apalagi mau skripsi kan. Last semester you have to write a final thesis, so you have to read gitu. Kamu banyak baca, banyak ngumpulin paper, it's must, itu harus banget tuh. Itu tidak bisa lewat video kan gitu kan, harus baca ya mau nggak mau. Itulah. Tapi yang penting gini, nggak suka baca that's okay, tapi ketika baca paham, that's the point ya. Kita nggak mesti harus suka baca. Mungkin banyak orang di sana yang they don't like reading, but they do understand when they read something gitu. Ketika baca sesuatu mereka paham, tapi mereka nggak suka baca, ada gitu ya. Oke, thank you Batara. And then Sylvie, are you there Sylvie? Sylvie, bisa dengar? Can you hear me? Bisa dengar. Oke, Sylvie, pertanyaan nih, my questions. Do you like, kamu suka baca? Do you like reading? Apa, Mister? Do you like reading? Kamu suka baca nggak? Maksudnya, read something, like newspaper, book, novels, or articles. Kamu suka baca-baca yang mana nih? Baca koran, Mister. Oke, ya at least you like reading ya. Kamu minimal baca koran. Tapi how about books? Kamu pernah baca buku yang mungkin kamu selesaikan baca bukunya? Kalau buku, kurang itu cuma novel, Mister. Oke. Novel. Kalau buku teks kayak buku perkuliahan? Buku kuliah kalau ada tugas, Mister, dibaca. Oke. That's fine actually. Tapi setidaknya memang pernah baca lah ya, atau suka baca ya, minimal koran. Tapi nanti koran itu langkah selanjutnya kamu harus naik ke level artikel jurnal, atau ya mungkin kamu harus baca level-level buku lah ya, biar agak tebal. Jadi memang biar ada semangat untuk membaca. Karena kan kamu sama nih sama Batara ya, last semesters. So you have to read out more, you have to search more the sources for your final thesis. Jadi mau nggak mau harus meningkatkan kemampuan literasi. Ya. Kalau malas baca itu ya bisa disiasati. Yang pertama adalah menggunakan teknik yang tadi, scanning or skimming minimal. Ya, kalau malas baca seluruhnya, baca aja yang daftar isi, kemudian tarik simpulan-simpulan, bikin catatan-catatan singkat tentang buku itu, ngumpul ngebahas apa. That's the most simple one to read whole the books gitu ya. Itu cara gampang, karena ketika saya dulu kuliah 25 buku harus satu semester selesai. Teknik yang dipakai adalah SK3R yang tadi ya, yang pernah saya sharing tadi. Jadi teknik yang SK3R ini yang memang harus dikuasai, yang ini. Nah ini ya, yang terakhir harus dipakai, yang teknik yang terakhir ini. Karena kalau kalian kasih buku malas baca ya tadi, lihat dulu daftar isinya, kemudian ada kalimat pembuka, ada bab 1, 2, 3, 4, subbabnya. Nah, kalian pertanyakan sendiri kira-kira ya tadi agriculture misalkan, pengertian agriculture subbabnya, subbab satunya. Nanti kalian bisa bertanya sendiri, apa itu agriculture atau apa itu hortikultura? Nah, nanti kalian cari jawabannya di halaman yang di buku itu, jawabannya ada, ya udah itu aja. Yang lainnya nggak usah dibaca karena kita cuma mau dapat intinya pengertian agriculture. Itu ya. Oke, mungkin itu dulu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini mungkin Bang Edi tadi out. Oke, baru masuk lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bang Edi. Bang Edi, ini udah finish? Halo, Bang Edi? Mungkin belum ini. Nanti link ini akan saya kirim lewat Bang Edi ya. Nanti Bang Edi yang akan kirim ke kawan-kawan, ke rekan-rekan semua adik-adik. Jadi nanti ada link-link yang mungkin kalian harus mungkin coba baca lah ya untuk reading ini. Dan untuk minggu depan tolong hadir, ajak kawannya karena akan seru nanti ya. Akan ada dialog interaktif nanti sama seseorang lah gitu ya. Oke, Bang Edi, saya kembalikan ke Bang Edi untuk
menutup sesi mungkin. Mungkin Bang Edi lagi off nih ya. Bentar. Tunggu ya, bentar. Ada sambil yang ini ada yang mau bertanya silakan ya. Saya coba hubungin Bang Edi dulu. Oke, tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. Untuk Batara, teman-teman yang lain ada yang nanti akan coba gabung nggak minggu depan untuk sesi speaking? Iya Pak, kenapa? Untuk sesi speaking minggu depan ada nggak teman-temannya yang mau coba ikut hadir? Ya, Silvi dengan Hairil ini mungkin Pak. Oh gitu ya. Nah, nanti ajak aja ya, biar nanti kita lebih interaktif minggu depan. Karena akan ada Yang di luar daftar itu boleh ya Pak diajak? Nanti kita tanya ke Bang Edi, nanti boleh, nggak masalah. Untuk yang penting kita akan speakingnya ya, yang ditekankan speaking, dan nanti kalau bisa minggu depan itu, karena nanti kita akan ngobrol langsung ya, kalau bisa pakai kamera, usahakan nyalakan kamera karena biar lebih sopan aja kalau kita nanti andainya ngobrol sama seseorang di luar, dari luar, nanti kamera lebih enak. Oh iya. Oke.